Desa Wonosari, Kecamatan Sumberjati, Kabupaten Banjaranyar, Jawa Tengah. Desa ini berada di kaki Gunung Perahu, jauh dari pusat kota. Dengan akses jalan sempit berliku dan dikelilingi hutan lebat yang dikenal sebagai Alas Pitu, warga desa percaya bahwa hutan itu menyimpan 7 jalur yang tidak terlihat oleh mata biasa dan hanya satu yang bisa membawa keluar. Selebihnya menurut kepercayaan setempat adalah jalan ke dunia lain. Cerita dimulai pada hari Jumat sore di sebuah rumah panggung kayu milik keluarga Damar. Di teras rumah itu, Damar 17, Rian 18, dan Sari 17 sedang berkumpul membahas proyek video untuk kanal YouTube mereka, Petualang Kota. Mereka adalah sahabat sejak kecil yang kini duduk di bangku SMA kelas 12 di Semarang. Liburan sekolah menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk mengejar konten. Kalau kita cuma bikin video review makanan desa, penontonnya segitu-segitu aja Dam, keluh Rian sambil memutar-muter tripod kecil di tangannya. Kita harus bikin sesuatu yang beda, mistis, horor, orang-orang suka itu. Damar duduk bersila dengan laptop terbuka di depannya. Rian, kita ngomongin Alas Pitu loh. Pak Deku bilang, bahkan warga sini aja jarang ada yang berani lewat jalur tengah. Dulu pernah ada petani yang hilang 3 hari, terus pulang-pulang nggak bisa ngomong apa-apa. Sari, yang sejak tadi mendengarkan sambil mencatat ide, menyela. Tapi kita kan nggak masuk jauh, cuma ke bagian pinggir hutan. Kita bisa rekam suasananya, lalu balik. Aku juga penasaran. Akhirnya, setelah diskusi panjang, mereka sepakat pagi-pagi keesokan harinya. Mereka bersiap. Ransel kecil berisi kamera DSLR, ponsel, senter kepala, powerbank, GPS portable milik ayah Damar, dan air minum. Mereka mengenakan jaket lapangan dan sepatu hiking. Jalur masuk ke Alas Pitu berada sekitar 2 km dari desa, melalui jalan setapak yang dulu digunakan warga untuk mengambil kayu bakar. Namun sekarang telah ditinggalkan. Saat matahari mulai naik, mereka tiba di batas hutan. Di sana berdiri Pak Cipto 60, seorang lelaki tua berjenggot putih, mengenakan baju lurik dan sarung, dengan tongkat kayu panjang di tangan. Ia berdiri seperti sedang menunggu. Anak-anak dari kota? Tanyanya dengan suara berat namun tenang. Damar mengangguk sopan. Iya Pak, kami dari Semarang, tapi saya lahir di sini. Kami cuma mau ambil gambar di sekitar hutan. Enggak jauh kok. Pak Cipto menatap satu persatu wajah mereka. Lama, pandangannya tajam, namun tidak menghakimi. Alas Pitu bukan hutan biasa. Ada yang jaga di sana. Mereka tidak suka diganggu. Sudah banyak yang lupa cara minta izin. Jangan sombong nak. Kalau kalian dengar suara yang tak lazim, jangan jawab. Dan kalau merasa jalan berubah, berhenti dan balik. Rian terkekeh. Kami ngerti Pak, ini cuma sebentar aja kok. Pak Cipto tak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah pelan ke sisi jalur dan duduk di sebuah batu, memejamkan mata seperti sedang bermeditasi. Mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan. Awalnya, suasananya cukup tenang. Cahaya matahari masih bisa menembus sela-sela pepohonan tinggi. Udara segar dan aroma tanah basah membuat mereka semangat. Tempat ini indah juga ya, kata Sari sambil merekam pohon-pohon yang menjulang. Sekitar 1 jam berjalan, suasana mulai berubah. Kabut tipis muncul tiba-tiba. Angin berhenti berhembus, dan suara burang-burang menghilang. Jalan setapak yang mereka ikuti seperti menyempit dan berubah bentuk. Damar menghentikan langkah. Tadi kita lewat pohon beringin kecil kan? Kok sekarang jadi pohon jati gede? Kompasku muter-muter terus. Rian menatap jam tangannya. Ini aneh. Sinyal HP juga hilang. Sari tiba-tiba memegang lengan Damar. Wajahnya pucat. Kalian dengar suara ketawa anak kecil? Enggak, mereka saling berpandangan. Suara itu muncul lagi. Tawa kecil, jauh tapi jelas. Seperti memanggil mereka dari balik pepohonan. Saat mereka menoleh ke belakang, jalur yang tadi mereka lewati telah berubah. Tidak ada batu besar, tidak ada akar mencuat. Semua tampak berbeda. Damar membuka GPS portable dan mengatur ulang koordinat. Tidak terdeteksi. Layarnya menunjukkan status searching.
tanpa hasil. Kita nggak sendirian di sini, bisik Sari, menggenggam liontin kecil di lehernya. Rian mencoba bersikap tenang, tapi keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Oke, kita balik aja. Kita cari jalur keluar. Mereka mulai berbalik arah, tapi setiap langkah seperti membawa mereka makin dalam. Pohon-pohon tampak lebih rapat. Kabut semakin tebal. Langit menggelap. Padahal waktu baru menunjukkan jam 11:20 siang. Damar menatap sekeliling dengan napas berat. Kayaknya kita baru aja buka sesuatu, dan sekarang kita nggak tahu caranya nutup lagi. Hutan alas pitu kini menyelimuti mereka dengan kesunyian yang aneh. Langit di atas tidak lagi terlihat. Kabut putih menggulung perlahan, menyembunyikan segala sesuatu lebih dari 10 meter di depan mata. Ini bukan kabut biasa, gumam Damar. Ia menyalakan senter kecil dari ransel. Cahaya hanya menembus beberapa langkah ke depan. Udara dingin menusuk ke tulang. Sari mengusap kedua lengannya yang mulai menggigil. Aku ngerasa kayak ada yang merhatiin kita dari balik pohon-pohon itu. Tapi tiap aku nengok, nggak ada. Rian menoleh cepat ke kanan. Tunggu. Tadi suara langkah kan? Bukan cuma kita yang jalan. Aku dengar langkah lain. Ketiganya berhenti. Hening. Tak ada angin. Tak ada daun bergoyang. Tapi detik berikutnya, langkah kaki terdengar lagi. Perlahan, lalu berhenti. Mereka berlari, melewati semak-semak, pohon besar. Akar menjulur seperti tangan yang mencoba menarik kaki mereka. Damar sempat tersandung dan terjatuh. Saat ia berdiri kembali, matanya menangkap sesuatu. Sebuah rumah di tengah hutan. Rumah kayu tua dengan jendela terbuka, tirainya bergoyang. Meski tidak ada angin, di depan rumah berdiri sosok anak kecil berpakaian putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sari menarik lengan Damar. Kita jangan ke sana, itu bukan manusia. Namun, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap. Sekejap, ketika mata mereka kembali terbuka, suasana telah berubah. Mereka tidak lagi berada di tengah hutan. Di sekeliling mereka terbentang jalan tanah lebar dengan rame-rama kayu berderet di pinggir. Matahari bersinar, tapi tidak terasa hangat. Suara riuh pasar terdengar, namun tak satu pun orang yang mereka lihat bergerak atau berbicara. Semua orang berdiri kaku, tatapan kosong, mata terbuka tanpa berkedip. Ini tempat apa ini? Bisik Rian. Nafasnya berat, matanya menyapu ke segala arah. Bukan dunia kita, jawab Sari pelan. Kita masuk ke dimensi lain, dunia para jin. Tiba-tiba, seorang pria tua berkulit gelap dan bermata merah menyala mendekat. Suaranya dalam dan menggema, seperti berasal dari segala arah. Kalian telah melanggar batas. Tidak semua manusia diundang. Namun, kalian sudah di sini, maka ikuti aturan kami. Jika tidak, kalian tidak akan kembali. Damar mencoba berbicara, tapi lidahnya kaku. Tubuhnya gemetar. Ia baru menyadari bahwa ponselnya menyala kembali, tapi jamnya menunjukkan waktu yang aneh. Jam 13:13. 1 Maret tahun 1313. Dunia itu punya waktu sendiri, dan mereka baru saja melangkah ke dalamnya. Ketiganya berdiri kaku. Damar, Sari, dan Rian menatap makhluk tua bermata merah itu dengan rasa takut dan tak percaya. Tubuh mereka berat, seperti ditahan oleh udara yang padat dan tak kasat mata. Makhluk itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti menghasilkan gema. Meski tanah yang dipijaknya terlihat empuk. Ia mengenakan jubah panjang yang menjuntai. Warnanya seperti arang terbakar, hitam, tapi berpendar merah di pinggirannya. Kalian berada di gerbang ketiga, ucapnya dalam bahasa yang mereka pahami, tapi terdengar kuno dan berat. Waktu tidak berjalan seperti di dunia kalian. Di sini, satu hari bisa berarti 100 tahun. Atau sekejap mata. Damar akhirnya bisa berbicara. Kami tidak bermaksud masuk. Kami tersesat. Kami ingin pulang. Makhluk itu menyipitkan mata.
Tidak ada yang masuk ke tempat ini tanpa sebab. Seseorang memanggil kalian, entah karena hutang, entah karena perjanjian lama. Sari menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan supaya bisa kembali? Sang makhluk menunjuk ke arah ujung desa, di mana terlihat bangunan batu seperti candi kecil. Kalian harus hadiri jamuan malam ini. Akan ada majelis penjaga gerbang. Mereka akan menilai jiwa kalian. Jika kalian diterima, kalian akan diberi jalan pulang. Jika tidak, kalian akan menjadi bagian dari dunia ini. Mereka bertiga saling berpandangan. Dalam hati masing-masing, ada keinginan untuk lari, untuk membantah semua yang terjadi. Tapi tubuh mereka bergerak, mengikuti arahan, seolah tak bisa melawan kehendak tempat itu. Sore hari, mereka tiba di halaman candi yang dipenuhi makhluk-makhluk aneh. Ada yang berwajah manusia tapi bertanduk, ada yang berkulit batu, dan ada pula yang mengambang tanpa kaki. Semuanya memandang mereka. Tikar besar digelar. Di atasnya tersaji makanan yang tampak lezat, tapi beraroma asing daging, yang warnanya terlalu merah. Buah yang tampak bergerak sendiri, dan minuman yang mengeluarkan uap emas. Jangan makan apapun, bisik Sari. Kalau cerita-cerita itu benar, makan makanan di dunia lain bisa bikin kita terikat di sini selamanya. Rian menelan ludah. Ia melihat makhluk bertubuh kurus dengan wajah kucing mengawasinya dari kejauhan. Kita cuma perlu bertahan sampai majelis itu selesai kan? Lalu kita bisa pulang, gumamnya. Tak lama, dari dalam candi, muncullah 5 sosok berjubah putih. Wajah mereka tertutup topeng kayu. Mereka duduk bersila menghadap ketiga manusia itu. Kalian adalah tamu, tapi bukan berarti kalian tak bisa menjadi tawanan. Ujar salah satu dari mereka. Ada satu ujian malam ini. Jika kalian lulus, jalan pulang akan dibuka. Jika tidak, kalian akan tinggal bersama kami selamanya. Langit di atas berubah. Bintang-bintang menyala lebih terang dari biasanya. Waktu ujian telah tiba. Angin malam itu tidak seperti angin biasa. Ia membawa bisikan-bisikan samar yang seperti berasal dari dalam pikiran mereka sendiri. Cahayanya datang dari obor biru yang menyala tanpa api. Damar, Sari, dan Rian berdiri di tengah lingkaran batu, dikelilingi 5 penjaga berjubah putih dengan topeng kayu. Salah satu dari mereka melangkah maju dan mengangkat tangan. Dari dalam lengannya muncul sebuah benda bundar berbingkai emas. Cermin jiwa, satu persatu akan melihat bayangan sejatinya. Yang jujur akan tetap utuh, yang palsu akan retak dan hilang. Rian diminta maju pertama. Ia menatap cermin itu dengan ragu. Namun saat matanya menatap permukaannya, bukan bayangan dirinya yang ia lihat, melainkan sosok dirinya saat kecil. Anak laki-laki berusia 5 tahun menangis di sudut kamar karena ayahnya pergi dan tak pernah kembali. Cermin itu berbicara dalam pikirannya, "Kau menyimpan amarah, membenci kehilangan, dan pura-pura kuat. Namun ketakutanmu membentuk keputusanmu." Rian menunduk, air matanya mengalir, tapi cermin tidak retak. Ia diterima. Sari melangkah berikutnya. Ia menatap cermin dengan tenang, tapi di dalamnya terlihat ia sedang berdiri di depan makam ibunya, memeluk foto lama. Tapi di belakangnya berdiri sosok lain dirinya sendiri, tertawa pelan sambil memegang pisau. "Itu bukan aku," bisiknya. Tapi cermin itu bersinar. Cermin menjawab dalam pikirannya, "Kau menyimpan duka dan rasa bersalah, namun kau tidak pernah berhenti berharap." Cermin tetap utuh. Ia diterima. Damar kini maju. Ia paling lama memandangi cermin itu. Di dalamnya, ia melihat sosok ayahnya yang selama ini ia idolakan berlutut di tanah, menyesali sesuatu. Di belakangnya, Damar sendiri berdiri memunggungi mereka semua. Dingin, tak peduli. "Apa kau manusia yang masih mampu merasa?" bisik cermin. Damar hampir memalingkan wajah, tapi Sari menggenggam tangannya. "Jangan lari, hadapi." Ia menatap lagi. Kali ini, bayangan di cermin berubah. Damar menangis, berlutut di tengah hutan sendiri. Cermin menggelap, lalu perlahan bercahaya kembali. Kalian bertiga telah melewati ujian pertama.
Tapi ini baru permulaan, ujar sang penjaga. Tanah bergetar. Dari dalam tanah muncul tangga batu menurun ke bawah tanah. Kalian diberi hak untuk masuk ke ruang waktu, tempat para jiwa terperangkap. Jika kalian bisa melewati malam ini, kalian akan melihat jalan pulang. Tapi kalian juga bisa kehilangan waktu kalian selamanya. Sari menoleh ke Damar dan Rian. Kita mulai saja. Kita belum sejauh ini untuk menyerah. Dengan napas berat, mereka melangkah menuruni tangga batu. Di bawah sana, waktu tidak akan berjalan seperti biasa. Dan mereka harus menghadapi lebih dari sekadar ujian. Tangga batu yang mereka turuni terasa tak berujung. Cahaya obor biru di dinding menjadi satu-satunya penerangan, memantulkan bayangan mereka yang panjang dan bergerak seperti memiliki nyawa sendiri. Begitu mereka tiba di dasar, terbentang sebuah lorong luas dengan lengkungan batu, dipenuhi ukuran-ukuran makhluk asing dan jam pasir menggantung di udara, semuanya dalam posisi membeku. Selamat datang di ruang waktu. Suara berat menggema dari dalam lorong. Muncul sosok tinggi berbalut jubah abu-abu yang menyapu lantai. Di wajahnya hanya ada jam antik yang terus berputar mundur. Aku adalah penjaga waktu. Labirin di depanku menyimpan jalan pulang dan jalan kehancuran. Kalian hanya memiliki 1 jam di dunia ini. Jika jam itu habis, tubuh kalian di dunia nyata akan lenyap. Penjaga itu memberikan mereka masing-masing jam. Pasir kecil yang diikatkan di pergelangan tangan. Jika butiran pasir terakhir jatuh, kalian akan terperangkap di sini selamanya. Mereka bertiga saling pandang. Waktu mulai berjalan. Labirin itu dingin dan gelap. Dindingnya terus bergerak, seakan membentuk ulang jalurnya. Setiap belokan menghadirkan mimpi buruk. Suara orang terdekat mereka menangis. Cermin yang menampilkan masa depan yang suram. Dan lorong-lorong penuh sosok tak dikenal yang memanggil nama mereka. Di satu tikungan, Rian terpisah. Ia melihat sosok adiknya yang sudah lama meninggal, berdiri dan memanggilnya dari ujung lorong. Mas, pulanglah, ayo, pulang. Rian hampir mengikuti. Tapi Sari menariknya. Itu bukan dia, itu hanya bayangan. Fokus! Damar mulai kehilangan kendali. Jam pasirnya sudah setengah habis. Ia mendengar suara ayahnya dari dalam dinding, mengutukinya karena tak bisa menyelamatkan ibunya dari kebakaran dulu. Tangan Damar gemetar. Aku nggak bisa lanjut. Sari menampar pipinya pelan. Kalau kamu nyerah, kita semua mati di sini. Fokus ke napasmu. Ingat, ini labirin jiwa. Musuh terbesarnya adalah pikiran kita sendiri. Dengan usaha keras, mereka berhasil mencapai pusat labirin. Sebuah ruangan berbentuk lingkaran dengan cahaya merah dari atas. Di tengah ruangan ada 3 pintu. Masing-masing tertulis satu kata: keyakinan, pengorbanan, kejujuran. 1 pintu benar, 2 sisanya akan memisahkan kita selamanya, ujar Damar. Waktu hampir habis. Mereka harus memilih. Cahaya merah dari atas. Langit-langit, ruang lingkaran, menyoroti wajah mereka yang tegang. Ketiga pintu berdiri kokoh. Masing-masing bertuliskan satu kata: keyakinan, pengorbanan, dan kejujuran. Waktu di jam pasir, mereka hampir habis. Pasir terakhir berjatuhan, satu demi satu. Kalau kita pilih yang salah, kita bisa terpisah selamanya, kata Sari, sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Rian menatap pintu bertuliskan pengorbanan. Mungkin ini jawabannya. Kita sampai sejauh ini karena saling melindungi. Damar menggeleng. Tapi kalau kita harus berkorban, itu berarti kehilangan. Aku nggak mau kehilangan kalian. Sari mengangkat kepala. Matanya menatap satu persatu pintu. Lalu teman-temannya, ingat waktu kita nyaris terperangkap di ilusi masa lalu tadi? Kita keluar dari sana karena kita jujur sama diri sendiri. Bukan karena kita percaya. Bukan karena kita mengorbankan apapun. Tapi karena kita jujur. Mereka saling pandang. Keheningan menelan ruangan. Kalau kita masuk pintu yang berbeda, kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Harus satu keputusan, ujar Damar. Rian menarik napas panjang. Baik, kita pilih kejujuran. Mereka bertiga menggenggam tangan dan mendorong. Pintu bertuliskan
kejujuran bersamaan. Cahaya terang menyilaukan mereka. Seketika, ketiganya jatuh ke tanah keras di luar, di atas akar pohon besar yang sudah mereka lihat sebelumnya di hutan alas bumi. Namun waktu menunjukkan hal yang aneh. Hari telah berganti. Langit mendung, dan suara sirina terdengar dari kejauhan. Di belakang mereka berdiri sosok berjubah putih Salah, satu penjaga gerbang, kali ini tanpa topeng. Kalian lulus ujian hari pertama, tapi ingat, kalian belum sepenuhnya kembali. Masih ada 2 malam tersisa, dan malam berikutnya, kebenaran tentang siapa yang memanggil kalian akan terungkap. Sosok itu menghilang di antara kabut. Kita masih belum bebas? Rian bertanya. Enggak, tapi kita lebih kuat dari sebelumnya, jawab Damar. Sari menatap jam pasir yang kini kosong. Namun, bingkai jam itu berubah warna menjadi perak. Petunjuk. Mungkin kita bisa menggunakannya nanti. Hari mulai gelap kembali. Kabut muncul perlahan, dan angin membawa aroma asing yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kabut di sekitar hutan alas bumi semakin tebal saat malam kedua tiba. Suasana berubah drastis, seolah hutan itu tak lagi hanya menjadi gerbang dunia jin, tapi mulai mengaburkan batas dunia manusia dan dunia gaib. Langit kelabu tak menunjukkan bintang, dan angin membawa suara-suara samar seperti nyanyian anak-anak dari kejauhan. Damar, Sari, dan Rian duduk di bawah pohon besar yang tadi pagi menjadi tempat mereka kembali. Meski mereka telah melalui 1 malam, tubuh mereka masih terasa berat, seolah waktu tak bergerak normal. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sebuah kereta tua. Bukan kereta modern, melainkan seperti kereta zaman kolonial, ditarik oleh 2 kuda putih bermata merah. Di dalamnya duduk seseorang manusia, atau mungkin menyerupai manusia. Wajahnya pucat, mengenakan jas panjang hitam, dan topi tinggi. Di tangannya ada jam saku berukir aksara kuno. Ia membuka jendela kereta. Selamat malam, para penyusup takdir. Kalian diundang ke tanah silam, tempat di mana manusia yang hilang tak pernah benar-benar pergi. Mereka bertiga terdiam. Tanah silam, bisik Sari. Itu tempat para pelintas waktu yang gagal kembali, jawab sosok itu sambil tersenyum tipis. Mungkin kalian mengenal beberapa dari mereka. Damar melihat ke dalam kereta. Di balik jendela terlihat wajah-wajah samar. Beberapa terlihat seperti orang biasa, tapi satu wajah membuat napasnya tercekat. Ayahnya. Itu nggak mungkin. Ayahku meninggal dalam kebakaran. Atau mungkin ia tak pernah benar-benar mati, sela sosok itu. Mungkin ia hanya hilang di antara dimensi. Dan kini giliranmu mencari jawabannya. Kereta terbuka. Naiklah. Tapi ingat, siapapun yang turun dari kereta ini tak dijamin bisa kembali utuh. Sari menggenggam tangan Rian. Kita nggak punya pilihan. Kita harus tahu kenapa kita dipanggil ke sini. Mereka bertiga pun naik. Kereta berjalan tanpa suara. Di luar jendela, mereka melihat dunia yang tak masuk akal. Hutan yang menyala biru, langit yang berputar, dan rumah-rumah kayu terapung di udara. Lalu, mereka tiba di sebuah desa kuno yang seperti membeku dalam waktu. Pelang kayu di gerbangnya bertuliskan, Desa Telaga Bayang. Disinilah manusia-manusia yang hilang menetap, ujar si kusir. Cari mereka. Tanyakan, kenapa mereka memilih tinggal, dan kenapa kalian harus pergi. Desa Telaga Bayang sunyi, seperti makam hidup. Rumah-rumah tua, berlumut, berdiri rapi. Namun tak satu pun suara kehidupan terdengar. Angin membawa aroma tanah basah dan dupa, menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk berdiri. Damar, Sari, dan Rian melangkah pelan di jalan berbatu. Setiap rumah yang mereka lewati memiliki simbol aneh. Di pintunya lingkaran hitam dengan garis silang. Tempat ini apalah? Tempat ini seperti terperangkap dalam waktu, bisik Sari. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul dari balik tirai salah satu rumah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kalian bukan dari sini, katanya datar. Kalian dicari oleh yang terlupakan. Siapa yang terlupakan? Tanya Damar. Anak itu menunjuk ke arah telaga di ujung desa. Temui dia di dasar air. Di sana,
semua kebenaran terkubur. Anak itu lalu berjalan mundur, masuk ke rumahnya dan menutup pintu perlahan. Telaga Bayang berada di tengah hutan kecil yang mengitari desa. Airnya hitam pekat, permukaannya tenang seperti cermin. Di tepinya, mereka melihat bata-bata nisan dengan nama-nama yang familiar. Nama orang-orang yang mereka kenal telah meninggal. "Rian, ini nama ibumu," kata Damar pelan. "Dia meninggal waktu aku kecil." "Tapi, apa artinya ini?" Suara dari dalam air menyela pikiran mereka. Suara perempuan, lembut namun penuh luka. Mereka yang dunia lupakan, tak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu untuk diingat kembali. Air mulai beriak. Sosok perempuan muncul perlahan, setengah tubuhnya masih dalam air. Wajahnya mirip dengan Ibu Rian. "Ibu, aku bukan ibumu. Tapi aku adalah kenangan tentangnya yang tertinggal di dunia ini. Dan kalian adalah penghubung antara yang hidup dan yang tersesat." Sari maju selangkah. "Apa maksudnya kami dipanggil ke sini?" "Karena dunia jin mulai goyah. Batas antara dunia kalian dan kami melemah. Dan hanya mereka yang membawa ingatan kuat yang bisa memperbaiki retaknya." Sosok itu menunjuk ke tengah telaga. Di dasar sana ada artefak yang mengikat dua dunia, tapi dijaga oleh yang terlupakan. Kalian harus menemuinya. Tapi berhati-hatilah, ia bukan seperti yang kalian bayangkan. Tanpa ragu, mereka bertiga pun bersiap untuk menyelam ke dalam telaga. Sari menggenggam erat tangan Damar dan Rian. Ketiganya berdiri di bibir telaga Bayang. Airnya tetap hitam pekat, namun kini permukaannya beriak pelan seperti bernapas. Sosok perempuan yang menyerupai Ibu Rian telah menghilang, hanya meninggalkan gema suara dalam pikiran mereka. Ingat, dasar telaga bukan hanya air. Itu adalah lapisan ingatan manusia yang hilang, dan kalian akan mengalaminya satu persatu. Ketiganya mulai menyelam. Begitu masuk ke dalam air, mereka tak lagi merasa basah, melainkan seperti melayang di antara fragmen waktu. Bayangan, kenangan, dan potongan peristiwa berputar di sekitar mereka. Damar terpisah pertama. Ia tersedot ke dalam arus gelap, lalu muncul di sebuah rumah tua. Di dalamnya, ia melihat ibunya sedang menangis, memegang foto ayahnya yang hilang bertahun-tahun lalu. Ibunya tidak melihat Damar. Ia hanya terus berbisik, "Dia tidak mati. Dia hanya tak bisa kembali." Damar menyentuh foto itu. Tiba-tiba, ia terserap ke dalam bingkai dan mendapati dirinya di lokasi kebakaran yang dulu disebut-sebut sebagai kematian ayahnya. Tapi kali ini, ia melihat sang ayah berusaha lari, namun tersedot ke dalam lubang hitam di lantai. "Itu portal dunia jin," gumam Damar. Sementara itu, Rian melihat masa kecilnya di rumah sakit. Ia melihat ibunya yang dulu ia kira sudah meninggal berdiri di sudut ruangan bersama dua sosok berjubah gelap. "Anakmu harus dibawa ke dunia kami jika ingin kau tetap hidup," kata salah satu makhluk. Ibunya menangis, menggeleng, tapi perlahan ia menghilang, seolah dihapus dari dunia. "Aku ditukar," bisik Rian, "atau aku dijadikan kunci." Sari melihat dirinya kecil, duduk di atas batu, di hutan yang sama hutan, alas bumi. Seorang perempuan tua mendekatinya. "Kelak kamu akan kembali ke sini, Sari, dan kamu akan membawa dua penjaga waktu bersamamu." "Siapa kamu?" "Aku adalah kamu. Jika kamu tidak kembali." Sari terhentak, lalu terdorong oleh arus kuat. Mereka bertiga tiba bersamaan di dasar telaga. Sebuah bangunan batu berdiri di sana, mirip kuil purba, dengan patang-patang jin berwajah manusia. Di tengahnya, berdiri sesosok makhluk besar dengan wajah tertutup topeng kayu retak. Tubuhnya tinggi menjulang, berselimut jubah dari patenggen-potenggen kain zaman berbeda. "Kalian adalah penjaga kenangan, tapi kalian juga adalah ancaman. Jika kalian mengingat terlalu banyak, batas akan jebol." "Kami hanya ingin pulang," ujar Rian. "Kalau begitu, kalian harus meninggalkan sebagian dari diri kalian di sini. Sebuah kenangan yang paling menyakitkan." Ketiganya terdiam. "Pilih. Jika tidak,
kalian akan tinggal di sini selamanya, menjadi bagian dari pengetahuan yang tak pernah diceritakan. Ketiganya berdiri di hadapan makhluk bertopeng penjaga. Ingatan di dasar Telaga Bayang, tekanan magis di sekeliling kuil kuno membuat mereka sulit bernapas. Seolah waktu itu sendiri menahan mereka agar tak bisa bergerak mundur. Tinggalkan satu kenangan yang paling menyakitkan. Hanya itu harga yang dibayar untuk pulang, ulang sang penjaga. Mereka saling berpandangan. Tak ada jalan keluar. Mereka tahu ini bukan ancaman kosong, ini adalah syarat. Damar melangkah maju. Ia memejamkan mata dan berkata pelan, "Aku ingin meninggalkan kenangan saat ayahku tak kembali. Malam saat aku menangis, dan ibuku bilang, dia sudah tiada. Aku ingin melupakannya. Jika itu artinya, aku bisa melangkah maju." Sebuah cahaya biru keluar dari kepala Damar dan mengambang di udara. Sang penjaga menyerapnya ke dalam topengnya yang retak. Rian maju dengan tangan gemetar. "Aku ingin melepaskan kenangan saat ibuku diseret pergi oleh makhluk berjubah itu. Aku tidak kuat mengingat bagaimana aku tidak bisa menyelamatkannya." Cahaya hijau Kibuobuan muncul dari tubuh Rian, mengambang, lalu diserap. Sari tertunduk. Ia tak segera bicara, tapi akhirnya ia angkat kepala dan berkata, "Aku ingin melupakan saat aku menyalahkan diriku sendiri atas kecelakaan yang menewaskan adik perempuanku. Aku tahu itu bukan salahku. Tapi rasa bersalah itu membunuhku setiap hari." Sebuah cahaya merah muda pucat bergetar keluar dari hatinya, lalu menghilang ke dalam topeng sang penjaga. Penjaga ingatan mengangkat kedua tangannya. Ruang di sekitar mereka bergetar. Kuil, patung, dan dasar telaga mulai retak. "Pengorbanan kalian diterima. Jalan pulang telah dibuka. Tapi ingat, apa yang ditinggalkan akan meninggalkan ruang. Dan ruang itu bisa saja diisi oleh yang lain." Tiba-tiba, mereka tersedot ke pusaran cahaya di tengah kuil. Mereka merasa tubuh mereka ditarik, pikiran mereka dicuci, dan kemudian mereka terbangun di tepi hutan alas bumi. Hari masih pagi. Tidak ada kabut, tidak ada bisikan. Hutan itu sunyi. Mereka saling pandang. Sesuatu terasa berbeda. "Kita selamat?" tanya Damar. "Sepertinya begitu. Tapi aku lupa. Apa yang terjadi dengan ayahku?" Rian tampak bingung. Sari terdiam. Ia tahu bagian dari mereka telah hilang selamanya. Tapi mereka juga tahu itu adalah harga yang harus dibayar. "Kita sudah kembali," ucap Sari akhirnya. Tapi perjalanan belum berakhir. Dunia ini sudah retak dan kita mungkin akan dipanggil lagi. Langit tampak kelabu hari itu. Sejak pesan misterius muncul di ponsel Damar, ketiganya kembali dihantui perasaan tak tenang. Mereka sepakat bertemu kembali di tepi alas bumi, tepat di tempat mereka pertama kali menghilang. "Kalau ini jebakan, kita tidak boleh melangkah lagi," ucap Sari. "Tapi kalau ini peringatan dan kita abaikan, bisa jadi dunia ini yang akan membayar harganya," balas Rian. Ketiganya berdiri di ambang hutan yang kini dipenuhi kabut gelap. Tiba-tiba, sebuah sosok berjubah ungu muncul dari balik kabut. Wajahnya tidak terlihat, namun suara beratnya bergema di kepala mereka. "Kalian membuka pintu dan membiarkan yang terlupakan melintasi batas. Kini, kalian bertiga adalah satu-satunya penjaga. Dunia manusia tidak lagi aman." Damar melangkah maju. "Apa yang harus kami lakukan? Kami bukan siapa-siapa. Kalian adalah bekas dari dunia kami. 3 jiwa yang telah kehilangan sebagian kenangannya, namun tetap mengingat kebenaran kalian adalah jembatan." Tiba-tiba, dari balik kabut, sosok-sosok muncul. Bukan manusia, bukan jin. Mereka adalah yang terlupakan makhluk-makhluk yang pernah diusir dari dunia para jin dan kini mencari tempat baru. "Mereka datang," bisik Sari. "Apa kita bisa melawan mereka?" Sosok berjubah mengangkat tangan. "Tidak, tapi kalian bisa menutup pintunya dengan tinggal." "Maksudmu?" tanya Rian. "Tinggallah di antara dunia. Jadi penjaga, jagalah batas agar tidak terbuka lagi."
Tapi kalian tak bisa kembali ke dunia manusia. Mereka saling pandang, tak ada pilihan yang mudah. Namun, mereka tahu, jika mereka pergi, dunia ini akan celaka. Dan mereka juga tahu, mereka tidak lagi sepenuhnya milik dunia manusia. Kami setuju, kata Damar akhirnya. Mereka melangkah ke tengah kabut, dan kabut itu menelan mereka. Beberapa tahun kemudian, di sebuah desa kecil di kaki alas bumi, sering terdengar cerita aneh tentang 3 sosok misterius yang kadang muncul saat malam berkabut. Mereka menjaga batas dan menuntun siapapun yang tersesat kembali ke jalan. Mereka bilang itu adalah penjaga dari dunia jin. Desa Karawang, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya di sekitar jalur rel kereta lama yang pernah menghubungkan Banyuwangi, Jember. Rel itu resmi ditutup sejak 1998 setelah sebuah insiden kereta misterius yang tidak pernah berhasil dijelaskan oleh pihak kereta api maupun warga. Nama gua Raka Prasetyo, umur 25 tahun, gue seorang vlogger spesialis cerita horor urban legend Indonesia. Channel YouTube gue, Raka Horor Indonesia, lumayan dikenal karena berani ngangkat kisah-kisah angker di tempo-tempot yang nggak banyak orang berani datengin. Minggu lalu, gue dapet DM dari salah satu subscriber, isinya kayak gini. Bang Raka, kalau berani, dateng deh ke rel tua di Desa Karawang, Banyuwangi. Katanya, jam 12 malam, suka lewat kereta tanpa masinis. Buat gue, info kayak gini tuh emas. Gue langsung ngajak Dedi Wicaksono, editor video gue yang udah gue kenal dari SMA, dan Mira Andini, pacar gue yang juga jadi fotografer buat dokumentasi konten. Lu yakin Rak? Banyuwangi, bro, rel tua lagi. Jangan main-main dah. Suara Dedi waktu di mobil. Justru itu, Dead Channel. Kita butuh konten yang bener-bener beda. Kapan lagi ke rel kayak gitu? Pokoknya hati-hati. Aku udah cek di internet, nggak ada orang berani masuk ke sana malam-malam. Warganya katanya nggak mau cerita, kata Mira sambil mainin kamera DSLR-nya. Perjalanan kita mulai dari Jakarta jam 7 pagi. Naik mobil sewaan. Total waktu tempuh sekitar 12 jam lewat jalur darat. Sampai Desa Karawang sekitar jam 8 malam. Suasananya langsung beda, gelap, sunyi, dan anehnya nggak ada anak kecil main kayak desa-desa lain. Waktu kita tanya ke warga soal rel tua, rata-rata mereka langsung bungkam. Ada satu koki-koki yang masih mau cerita, namanya Mbah Kromo, umur sekitar 75 tahun. Badannya kecil, matanya tajam. Nak, kalau niat kalian bener-bener mau ke rel itu, ingat pesanku. Katanya waktu ketemu di warung kopi dekat balai desa. Apa Mbah? Tanya gue. Di rel itu, jangan pernah panggil nama temanmu. Jangan nengok ke belakang kalau kereta lewat. Kalau kalian langgar, bakal ada yang ikut pulang. Gue senyum aja waktu itu. Tenang aja Mbah. Kita cuma mau syuting kok. Aku udah banyak lihat anak-anak muda kayak kalian. Gak semua balik utuh. Habis itu, Mbah Kromo ninggalin kita. Suasana makin gak enak, tapi gue makin penasaran. Malam itu kita nginep di homestay sederhana deket balai desa. Jam 12 malam besok, kita bakal berangkat ke rel itu. Jam di HP gue nunjukin jam 23:30. Suasana desa Karawang makin hening. Lampu-lampu rumah udah banyak yang padam. Angin malam bawa bau tanah basah yang anehnya agak amis. Gue, Dedi, sama Mira udah siap dengan peralatan. Kamera, senter, dan recorder suara gue kantongin. Kita mulai jam 12 lewat. Ya, pas kayak yang dibilang Mbah Kromo, ucap gue sambil ngecek baterai kamera. Dedi ngelirik rel tua yang cuma berjarak 300 meter dari homestay. Rel itu membentang lurus ke arah hutan kecil. Beberapa bagian rel udah ditutupi semak, tapi katanya kereta tanpa masinis itu selalu lewat di jalur itu. Gila sih. Suasananya kayak film horor tahun 90-an. Bisik Dedi. Ra, serius deh. Kalau kereta beneran lewat, kita balik aja ya. Jangan
maksa, kata Mira sambil gelisah. Tangannya terus mainin kamera. 23,5, kita bertiga jalan ke rel itu. Di tengah jalan, suara jangkrik tiba-tiba hilang. Udara jadi dingin banget. Pas sampai di depan rel, ada papan kayu tua bertuliskan, dilarang masuk setelah pukul 12 malam. Tulisan itu udah pudar, kayak nggak pernah diganti dari dulu. Di sampingnya ada lampu Petromax bekas, mati. Entah siapa yang naruh. Ini relnya, bisik Dedi. Gue ngeluarin kamera. Mira mulai ambil gambar. Kita mutusin buat duduk di pinggir rel. Pasang tripod kamera ngarah ke jalur itu. 23,59. Angin mendadak berhenti. Udara kayak ketarik, semua jadi hening. Tiba-tiba, bunyi kereta dari kejauhan. Suara apa tuh? Dedi langsung panik. Gue denger jelas suara besi bergesekan. Padahal nggak ada jadwal kereta aktif lewat jalur itu. Kamera nyala. Jangan nengok ke belakang. Ingat pesan Mbah Kromo. Gue ingetin. 0,0. Gue lihat dari ujung rel yang diselimuti kabut, sebuah kereta kuno muncul. Catnya lusuh. Gak ada lampu, gak ada masinis di lokomotif. Tapi kereta itu jalan pelan, bunyinya berat. Gila, itu kereta beneran. Mira nutup mulutnya. Gue rekam terus. Saat kereta makin dekat, tiba-tiba Dedi spontan. Lihat belakang deh. Gue langsung keinget pesan Mbah Kromo. Jangan pernah nengok ke belakang. Jangan. Dad, diam lu. Tapi suara di belakang makin kencang. Kayak ada yang bisik-bisik, ikut. Mira nangis. Tangan gue gemeter. Kereta itu terus lewat. Suara bannya ngelindes rel makin deket. Tapi entah kenapa, di kursi-kursi penumpangnya ada bayangan-bayangan gelap. Duduk diem, mukanya ketutup rambut. Ada yang berdiri nempel di jendela. Anjir, ini serem banget. Dedi nyaris kabur. Tiba-tiba, kamera gue mati total. Dan saat kereta lewat tepat di depan kita, hilang ditelan kabut. Kita langsung buru-buru balik ke homestay tanpa nengok ke belakang. Gue pegang tangan Mira erat. Sampai di homestay, Mbah Kromo udah nunggu di teras. Kalian abai pesanku. Ya, kita bertiga diam. Kalau ada yang panggil nama kalian, jangan dibales. Mulai malam ini, sampai kalian keluar dari desa Karawang, jangan pernah sendirian. Pagi itu, suasana desa Karawang masih berkabut tipis. Gue bangun dengan kepala berat. Suara ayam nggak ada. Padahal biasanya jam segitu udah ramai kokok. Gue cek HP, sinyal nihil. Dedi dan Mira juga kelihatan lesu. Mata Mira bengkak gara-gara semalam nangis habis-habisan. Tadi malam, lu yakin itu kereta? Tanya Dedi pelan. Lu juga lihat kan, Dad? Itu nyata. Kita bertiga kumpul di teras homestay. Mbah Kromo datang bawa teh panas. Kalian udah lihat ya? Sekarang dengarkan baik-baik. Kereta itu bukan sekadar kereta hantu. Itu kereta arwah. Setiap yang melihatnya bakal dapet tanda. Gue langsung merinding. Tanda gimana, Mbah? Tanya Mira. Suaranya pelan. Biasanya besok paginya salah satu di antara kalian bakal nemu bunga kantil putih di depan pintu. Siapapun yang dapet, umurnya tinggal dihitung. Kita bertiga saling pandang. Mbah, terus kalau udah dapet tanda, bisa dihindarin gak? Tanya gue. Ada caranya. Tapi kalian harus ke makam tua di ujung rel itu. Minta izin sama penunggu rel. Tapi jangan sembarangan. Harus bawa sesaji. Dedi, lu bercanda. Mbah, mana ada penunggu rel? Mbah Kromo, kamu pikir kereta itu jalan sendiri tanpa sebab? Jam nunjukin 07,0. Gue, Dedi, Mira sepakat ngecek depan pintu homestay masing-masing. Pas gue buka pintu, kosong. Dedi pun sama. Tapi waktu giliran Mira buka pintu kamar, ada setangkai bunga kantil putih yang masih basah. Ditaruh di atas tanah. Mira langsung jatuh lemas. Gue gak mau mati, Gue takut. Gue langsung rangkul dia. Dedi, udah, kita cari
sesajinya. Kita bakal ke makam tua itu. Sore ini juga, Mbah Kromo kasih kita daftar sesaji. Beras, kuning, bunga, kantil, telur ayam kampung, air kelapa muda, kemenyan, semua harus utuh. Sebelum matahari tenggelam, kalian harus udah di makam tua. Kalau lewat, jangan harap bisa balik. Kita langsung mutusin buat cari barang-barang itu ke pasar desa. Tapi anehnya, begitu keluar rumah, suasana desa beda. Orang-orang liatin kita aneh. Beberapa bisik-bisik. Ada satu ibu-ibu jualan jamu bisik ke gue, jangan terlalu deket sama kereta itu nak. Di sini banyak yang hilang karena kereta sialan itu. Dan pas kita nyampe pasar, beberapa orang tua yang lihat Mira langsung bisik. Udah ada yang ditandain. Pasti dia. Mira makin pucat, Dedi makin defensif. Bodoh amat. Kita selesain ini, Ra. Sore nanti kita bakal ke makam tua itu. Sore itu, angin di desa Karawang makin kencang. Matahari mulai merunduk di balik pepohonan tua. Gue, Dedi, dan Mira buru-buru keliling pasar, cari sesaji sesuai daftar dari Mbah Kromo. Beras kuning, ketemu di warung Bok Sarmi. Telur ayam kampung, beli di Pak Slamet. Air kelapa muda, dapat dari kebun belakang. Kemenyan, disediain sama Mbah Kromo. Yang paling sulit, bunga kantil. Mira mulai pucat. Gue lihat tangannya dingin, terus-terusan gemetar. Dedi, cepetan Ra, maghrib bentar lagi nih. Gue mutusin buat nyari ke area dekat rel, tempat tadi malam kereta itu muncul. Menurut warga, di sekitar situ ada pohon kantil yang gak pernah ditebang. Pas nyampe sana, suasana langsung beda. Udara lebih dingin, pepohonan tinggi nutupin cahaya. Gue dan Dedi nyari di sekitar. Mira nunggu di pinggir jalan karena nggak sanggup. Tiba-tiba, suara rel bergetar. Brok, brok, brok. Gak ada kereta, tapi relnya bergetar pelan. Gue sama Dedi saling pandang. Ra, cepet cari bunganya, Play. Akhirnya, gue nemu satu tangkai kantil putih yang masih basah di ujung rel. Waktu gue petik, udara sekitar mendadak berat. Kayak ada yang ngeliatin. Suara bisikan. Satu. Sudah dipilih. Gua langsung lari pas balik ke tempat Mira. Dia lagi dipeluk ibu-ibu tua berpakaian hitam. Mukanya keriput parah. Matanya merah kayak abis nangis darah. Jaga anak ini. Waktunya belum. Tapi bayarannya harus ada. Ibu itu ngilang seketika. Gue, Dedi dan Mira langsung balik ke rumah Mbah Kromo. Cepat sebelum matahari tenggelam. Bawa sesaji itu ke makam tua di ujung rel. Bentak Mbah Kromo. Tanpa banyak omong, kita berangkat. Jalanan makin sepi. Asap kemenyan mulai gue nyalain. Sesaji gue bawa ditampah bambu kecil. Pas nyampe makam tua, suasana langsung aneh. Semua kuburan ditutup ilalang tinggi. Cuma ada satu makam paling pojok. Nisannya gede. Ada tulisan kuno samar-samar. Ki Brotoseno, penjaga rel jiwa. Taruh sesaji di sini, Ra, kata Mbah Kromo. Gue taruh semua sesaji, tabur beras kuning, dan nyalain kemenyan. Mira nangis. Ra, kalau gue hilang, lo jagain emak gue, ya? Gue pegang tangannya. Tiba-tiba, tanah di depan nisan itu bergerak pelan. Duh, urer. Asap putih keluar, wujud bayangan hitam tinggi muncul. Siapa yang menolak takdir? Suara berat menggema. Sosok hitam setinggi hampir 3 meter itu berdiri diam di depan nisan Ki Brotoseno. Tubuhnya samar oleh kabut, tapi matanya merah menyala. Siapa yang menolak takdir? Ulang suara berat itu. Mbah Kromo maju pelan, tubuhnya gemetar. Ampun Ki, ini anak-anak nggak tahu apa-apa. Mereka cuma pengen nutup jalur itu. Bayangan hitam itu diam sebentar, lalu angin kencang berputar. Kabut makin tebal. Ada harga kalau ingin jalur ini. Diam. 1 nyawa, 1 tubuh. Mira langsung histeris. Jangan aku, jangan aku. Dedi, gak bisa gitu Ki. Kenapa harus nyawa lagi? Udah berapa orang hilang di rel itu? Bayangan itu pelen-pelen mengarah ke Dedi. Nyawamu bisa menggantikan rel
menunggumu. Gue langsung berdiri di depan Dedi. Enggak Ki, gak ada yang bisa lo ambil di sini. Lo udah banyak makan korban. Mbah Kromo buru-buru buka gulungan kain kuno berisi mantra. Dia baca keras-keras. Aksara Jawa di kain itu bersinar. Tiba-tiba, sosok hitam itu berteriak. Suaranya kayak besi digesek. A, R, R, RRGG, hahaha, angin berputar kencang. Semua sesaji mental, kemenyan, padam. Mbah Kromo, cepet lari kalian ke rumahku. Jangan nengok ke belakang. Kita bertiga lari sekencangnya. Tapi suara deru kereta tua terdengar makin keras. Padahal rel di desa itu udah gak pernah dipakai. Gue lirik belakang, bener aja. Kereta usang tanpa masinis melaju pelan di rel mati. Gerbongnya dipenuhi kabut putih. Di dalamnya, samar-samar ada puluhan wajah pucat menempel di kaca jendela, matanya kosong. Ra, jangan nengok, teriak Dedi. Sampai rumah Mbah Kromo, pintu langsung ditutup. Semua duduk kelelahan. Mira nangis sesenggukan. Aku gak kuat lagi, Ra. Mbah Kromo, kalian belum aman. Perjanjiannya belum selesai. Rel itu tetap menagih. Malam itu, suasana rumah Mbah Kromo begitu mencekam. Lilin-lilin kecil menerangi ruang tamu yang penuh aroma kemenyan. Di pojok ruangan, sebuah kamera tua era kolonial tergeletak di atas meja. Mbah Kromo, kamera ini milik salah satu korban kereta tanpa awak dulu. Di dalamnya masih ada gambar yang belum pernah dicetak. Raka, siapa pemiliknya, Mbah? Mbah Kromo menarik napas berat. Namanya Pak Darmo. Dia hilang waktu malam Selasa Kliwon. Tepat di rel itu. Wajahnya nggak pernah ditemukan. Dedi, terus kenapa kamera ini dibawa ke sini? Mbah Kromo, karena di dalamnya tersimpan rahasia kenapa kereta itu masih beroperasi sampai sekarang. Kita bertiga saling pandang. Mira kelihatan ragu. Mira, kalau dibuka, apa kita bakal dihantui kayak yang lain, Mbah? Mbah Kromo hanya diam. Perlahan, dia ambil kamera itu, membuka kompartemen filmnya, dan menarik satu lembar negatif film. Lalu meletakkannya di atas cahaya lilin. Tiba-tiba, bayangan samar terlihat di negatif itu. Siluet kereta dan sesosok pria berdiri di ujung rel dengan wajah tanpa mata. Raka, astaga, itu siapa? Mbah Kromo, itu Ki Brotoseno, masinis yang dulu dihukum mati karena menabrakkan kereta penuh penumpang ke jurang. Sejak itu, arwahnya nggak pernah tenang. Dedi, terus gimana cara matiin rel itu, Mbah? Mbah Kromo, kalian harus bawa kamera ini ke rel tengah malam. Letakkan di atas bantalan rel pas jam kereta lewat. Tapi, ingat jangan pernah lihat ke arah gerbongnya. Angin malam tiba-tiba masuk lewat celah jendela. Suhu ruangan jadi dingin seketika. Mira, aku nggak kuat, Ra. Jangan suruh aku ikut. Raka, lo tenang aja. Gue sama Dedi yang beresin. Lo tinggal di sini sama Mbah Kromo. Mbah Kromo, kalian harus hati-hati. Kereta itu bakal bawa kalian ke dunia lain kalau salah langkah. Jam menunjukkan 00,1 dini hari. Angin di sekitar rel tua Karawang berhembus aneh, menimbulkan suara desis panjang. Raka dan Dedi berjalan pelan di atas batu kerikil rel sambil membawa kamera tua yang dibungkus kain mori. Raka, Dad, serius, lo masih mau lanjut? Gue ngerasa kayak ada yang ngawasin dari tadi. Dedi, udah terlanjur, Ra. Kalau kita mundur sekarang, kereta itu bakal ngambil korban lagi. Langkah mereka terhenti di titik rel paling angker, tempat dulu Pak Darmo hilang. Di sana, asap putih tipis menari-neri di atas bantalan rel. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh kereta. Tuut, tuut, tuut. Suara itu makin lama makin jelas, meski rel tak bergetar sama sekali. Dedi, astaga, itu suaranya. Raka, cepet, taruh kameranya di situ. Dengan tangan gemetar, Raka meletakkan kamera di atas rel. Saat itu juga, kabut tebal tiba-tiba turun menyelimuti sekeliling. Dari balik kabut,
samar-samar muncul sosok masinis tua berbaju lusuh. Tanpa mata, wajah pucat kehijauan, mulutnya bergerak-gereak tanpa suara. Lalu, suara berat tanpa tubuh terdengar di telinga mereka. Suara, "Jangan ulangi kesalahan. Larilah sebelum terlambat." Dedi, Ra, lo denger gak barusan? Raka, denger. Cepet kabur. Mereka berdua langsung lari ke arah Mbah Kromo yang menunggu di bawah pohon terembesi. Tapi saat hampir tiba, kamera tua itu tiba-tiba meledak pelan, mengeluarkan asap hitam pekat. "Mbah Kromo, kalian selamat." Tapi ini baru awal, Nak. Mira yang menunggu di rumah tampak pucat. Malam itu, ketiganya bermimpi sama, melihat kereta tanpa awak melaju pelan di depan rumah masing-masing, seakan menjemput. Pukul 01.00 dini hari, suasana di Desa Karawang sangat mencekam. Kabut tebal masih belum sepenuhnya hilang. Raka, Dedi, dan Mira berkumpul di rumah Mbah Kromo, membicarakan peristiwa penampakan masinis tanpa mata yang tadi mereka temui di rel tua. "Mbah Kromo, nah, sejak malam ini, kereta itu akan melewati rumah kalian satu persatu. Itu pertanda kalau kalian sudah diincar." Mira, "Mbah, maksudnya gimana? Kita nggak bisa pergi dari desa ini aja." Mbah Kromo menggeleng pelan. "Sekali kalian melihat kereta tanpa awak itu, kemanapun kalian pergi, dia akan tetap mengikuti." Tak lama kemudian, suara tut terdengar samar dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, dan yang mengejutkan, mereka semua melihat kereta tua tanpa masinis melintas persis di depan rumah Mbah Kromo. Tapi anehnya, roda kereta itu tidak menyentuh rel, melainkan melayang sedikit di atas tanah. Dari dalam jendela gerbong yang remang-remang, tampak sosok-sosok hitam tanpa wajah yang hanya dia menatap keluar. "Raka, astaga, itu keretanya." Dedi, "Lo lihat, penumpangnya kayak mayat hidup." Mira berteriak kecil, "Lihat, itu Pak Darmo." Benar saja. Di gerbong kedua, tampak Pak Darmo, pria yang dinyatakan hilang bertahun-tahun lalu, duduk di kursi pojok dengan kepala terkulai, matanya kosong, mengenakan seragam masinis robek penuh darah kering. "Mbah Kromo, itu arwahnya, Nak. Dia yang dulu melanggar larangan. Dan sekarang, giliran kalian dipanggil." Kereta itu berhenti sebentar di depan rumah. Suara pintu gerbong terbuka, krik. Angin dingin menerpa wajah mereka. Suara berat terdengar, "Ikuti aku, waktumu sudah dekat." Raka, Dedi, dan Mira berpelukan ketakutan, sementara Mbah Kromo memegang tasbihnya erat-erat. Kereta itu perlahan kembali bergerak, menghilang dalam kabut, meninggalkan bau anyir menyengat di udara. Setelah kejadian tadi malam, Raka, Dedi, dan Mira nyaris tak bisa tidur. Suara kereta tanpa awak itu masih terngiang di telinga mereka. Pagi harinya, suasana desa mendadak berbeda. Kabut tipis tetap menggantung, meskipun matahari sudah tinggi. Mbah Kromo memanggil ketiganya ke belakang rumah. "Mbah Kromo, Nak, semalam aku dengar ada yang buka pintu gerbong. Kalian lihat siapa yang keluar?" Raka, "Kami nggak berani, Mbah. Tapi kayaknya ada suara yang manggil-manggil nama kita." Dedi, "Kayak suara Pak Darmo." "Mbah, tapi lebih berat dan serak." Mbah Kromo menghela napas berat. "Itu tandanya gerbong telah memilih. Salah satu di antara kalian akan dibawa malam ini." Mira langsung pucat. "Maksud? Mbah, salah satu dari kita bakal diangkut kereta itu?" Mbah Kromo mengangguk pelan. "Kereta itu nggak pernah datang 2 malam berturut-turut, kecuali kalau penumpangnya belum lengkap." Ketiganya saling pandang. Ketegangan makin memuncak. Siangnya, mereka memutuskan untuk kembali ke rel tua di ujung desa, tempat kereta itu biasa muncul. Saat tiba di sana, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Sebuah pintu gerbong tua tergeletak di tengah rel. Warna catnya sudah pudar, berkarat, dan ada bekas cakar di bagian kayunya. Di pintu itu tertulis angka 13 dengan tulisan merah, menyala seperti darah. "Dedi, ini kok bisa ada di sini?"
pintu gerbongnya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Pintu itu terbuka sedikit demi sedikit dengan suara krik, krik, krik. Dari balik pintu yang terbuka, keluar secari kain putih kumal penuh noda tanah dan darah kering, melayang tertiup angin, lalu jatuh tepat di kaki Raka. Di kain itu tertulis, "Malam ini, giliranmu." Raka terdiam. Mira menutup mulutnya. "Dedi, mundur pelan." "Mbah Kromo, cepat. Kita harus buat pagar raja malam ini. Kalau tidak, Raka bakal ikut naik kereta itu." Angin dingin menusuk tulang, dan kabut semakin tebal menutupi rel tua Karawang. Gerbong kereta nomor 13 masih berdiri di sana, kosong, berkarat, dan ditinggalkan. Malam itu, Rio, Dimas, Tono, dan Andin, 4 pemuda kampung Kalimukti yang masih penasaran dengan misteri. Kereta tanpa awak memutuskan kembali ke lokasi, membawa kamera dan peralatan spiritual seadanya. "Dimas, lo yakin nih bro? Gue nggak enak perasaan dari tadi." "Andin, kita harus tuntasin malam ini, biar nggak ada lagi korban." Langkah kaki mereka terhenti di depan pintu gerbong yang terbuka. Bau anyir darah menyengat. Di dalam hanya ada bangku kusam dan secari kain putih berlumuran darah tergeletak di lantai. Mendadak, suara jeritan panjang terdengar dari ujung rel. Tapi, tak ada siapa-siapa. Suara itu tanpa wajah, tanpa tubuh. Hanya suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Tono gemetar. "Astaga! Itu suara siapa?" Dari balik kabut, sesosok bayangan samar perlahan muncul. Tingginya menjulang, wajahnya kabur, dan tubuhnya samar seakan kabut itu sendiri. Rio segera mengarahkan kamera, tapi layar hanya menampilkan noise dan gambar bergelombang. Tiba-tiba, Andin berteriak keras. Sesuatu menarik kakinya ke dalam gerbong. Ketiganya berusaha menarik Andin, tapi tangan yang muncul dari lantai gerbong terlalu kuat. "Andin, tolong, jangan tinggalin gue." Narasi. Dalam kepanikan, Rio menemukan sebuah benda di bawah bangku. Sebuah buku lusuh dengan tulisan aksara Sunda kuno. Di dalamnya tertulis ritual pemanggilan arwah para korban kecelakaan kereta Karawang tahun ke-1965. "Dimas, ini penyebabnya. Gerbong ini tempat pemanggilan arwah korban kereta dulu." Jeritan makin dekat. Tanpa pikir panjang, mereka keluar dari gerbong, meninggalkan Andin yang masih ditarik masuk. Gerbong itu perlahan menutup sendiri, mengunci suara Andin di dalamnya. Rio, kita harus balikin buku ini ke tempat asalnya, atau kita semua bakal diikutin arwah itu." Malam itu, mereka kabur menuju rumah Pak Sarwo, dukun kampung satu-satunya yang pernah memperingatkan soal gerbong ke-13. Tapi saat tiba, rumah Pak Sarwo kosong. Pintunya terbuka, dan di lantai hanya ada jejak kaki berdarah menuju arah rel. Malam itu, kabut begitu tebal menyelimuti area rel. Raka, Aji, Dian, dan Seno berdiri terpaku di depan gerbong tua bernomor 13 yang sudah mereka temukan sejak episode sebelumnya. Di atas pintu gerbong, bekas darah kering menghitam. Angin malam menusuk tulang. "Lo yakin mau masuk ke dalam, Rak?" tanya Aji dengan suara bergetar. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya kejadian di sini," jawab Raka tegas. Seno, tanpa banyak bicara, lebih dulu naik ke gerbong. Begitu kakinya menginjak lantai kayu berderit itu, suara samar perempuan menangis terdengar. Dian langsung memeluk lengan Raka. "Rah, lo denger gak?" bisik Dian. Raka mengangguk pelan. Mereka berempat akhirnya masuk. Kabin gerbong dipenuhi bau amis dan jamur. Dindingnya penuh coretan angka 13 dengan warna merah menyerupai darah. "Siapa yang nulis ini? Gila, serem banget," bisik Aji, menyalakan senter. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Mereka semua menoleh ke jendela. Sosok hitam tinggi besar dengan wajah samar dan mata merah menyala berjalan perlahan di pinggir rel. "Anjing, itu apaan?" teriak Seno, langsung memegang besi panjang. Tanpa aba-aba, sosok itu menghilang ke kabut. Beberapa detik kemudian,
Suara tawa perempuan tua terdengar dari balik kabut. Hahaha. Kalian akan jadi penumpang berikutnya. Dian menangis ketakutan. Raka memegang pundaknya. Tenang, kita nggak bisa diam di sini. Kita harus keluar. Cari tempat aman, kata Raka. Tapi saat hendak turun, mereka terkejut. Rel yang tadinya kosong, kini penuh asap putih dan bayangan manusia tanpa kepala berdiri, berjajar di rel, seolah menunggu kereta datang. Ya Allah, gumam Aji. Seno yang biasanya berani, kini wajahnya pucat pasi. Ra, kita dikerjain apa gimana sih ini? Sebuah suara klakson kereta tua terdengar dari kejauhan. Padahal rel ini sudah tak aktif selama puluhan tahun. Kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Raka. Namun sebelum mereka sempat melompat keluar, pintu gerbong tertutup sendiri. Lampu senter berkedip. Tiba-tiba, tulisan "Selamat datang di gerbong mati" muncul di dinding. Dian menjerit histeris. Malam itu, suasana makin mencekam. Kabut semakin tebal, suara jangkrik pun seakan lenyap. Andra menggenggam erat lentera. Sementara Reza menahan napas panjang. Rina terus memegang lengan Bagas, takut lepas dari rombongan. Mereka memutuskan untuk masuk lebih dalam ke dalam salah satu gerbong kereta tua yang terparkir di rel mati itu. Pintu gerbong berdecit pelan saat didorong. Aroma anyir darah tercium kuat. Kita harus cari tahu, kenapa kereta ini bisa terus jalan tanpa awak, ujar Andra. Di dalam gerbong, suasana jauh lebih menyeramkan. Kursi-kursi lapuk dipenuhi bercak merah kecoklatan. Di salah satu sudut, ada sebuah koper tua terbuka. Isinya baju-baju berlumur darah. Rina menjerit kecil saat melihat sesuatu tergantung di atas. Potongan kain putih bercak merah yang seperti bekas kain kafan. Bagas mencoba menenangkan. Tenang, itu cuma kain bekas mungkin. Namun saat mereka berbalik, bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di ujung lorong gerbong. Sosok itu perlahan mendekat tanpa suara, seperti melayang di atas lantai kayu berderit. "Lari!" teriak Andra. Mereka semua berlari menerobos gerbong, tapi seolah-olah lorong itu tak berujung. Semakin mereka berlari, posisi mereka tetap di tempat yang sama. Sosok itu semakin dekat. Rina mulai menangis, dan Reza mulai membaca doa dalam hati. Kenapa kita nggak bisa keluar dari sini? Panik Bagas. Andra sadar. Inilah yang dimaksud warga desa Karawang. Siapapun yang masuk ke gerbong itu akan terjebak dalam perjalanan tanpa akhir. Di kereta yang katanya sudah berhenti beroperasi sejak 30 tahun lalu. Setelah kecelakaan maut yang menewaskan seluruh penumpangnya tanpa jasad ditemukan, lantunan suara kereta tiba-tiba terdengar. Lampu lentera Andra padam. Kegelapan total. Hanya suara napas mereka dan langkah berat mendekat. Saat lentera Andra padam, kegelapan menyelimuti seluruh gerbong. Suara langkah berat itu masih terdengar jelas. Semakin dekat dan semakin berat. Nafas mereka tercekat. Tak ada jalan keluar. Pintu belakang dan depan sudah tak terlihat. Hanya lorong sempit tak berujung. Jangan panik. "Kumpul deket gue," bisik Andra. Mereka berkumpul di tengah lorong, saling menggenggam tangan. Lalu, suara peluit kereta tua terdengar memekakkan telinga. Padahal, kereta itu seharusnya sudah tidak hidup selama puluhan tahun. Tiba-tiba, gerbong berguncang hebat. Seolah-olah, kereta itu mulai bergerak. Melaju entah kemana, di atas rel tua yang dipenuhi rumput liar. Dari balik jendela buram, tampak bayangan orang-orang berpakaian kuno, duduk di kursi, wajah mereka pucat, bola mata kosong, beberapa tanpa kepala, namun tubuhnya tetap bergerak. Seolah mereka adalah penumpang lama yang ikut berangkat bersama kereta itu. Rina memekik. Astaga, itu penumpang yang dulu kecelakaan. Bagas mulai ketakutan. Kita nggak bakal bisa keluar. Ini kereta hantu. Andra mencoba berpikir cepat. Dia ingat pesan dari Pak Darto, warga tua desa Karawang. Satu-satunya cara menghentikan perjalanan arwah itu adalah dengan melompat keluar saat kereta melewati rel buntu di ujung hutan.
Tapi rel itu tak pernah ditemukan orang luar, kecuali yang benar-benar dipilih. Kita harus cari rel buntu itu, apapun caranya. Tegas Andra. Kereta melaju makin cepat. Dinding gerbong seakan mulai lapuk dan runtuh. Angin menderu lewat jendela-jendela terbuka. Di kejauhan, tampak cahaya samar dari rel yang berujung buntu, tepat di tebing curam hutan Karawang. Siap, siap. Pas gue bilang lompat, langsung lompat, teriak Andra. Suasana makin mencekam. Sosok hitam bermata merah mulai muncul di belakang mereka. Tangan panjangnya nyaris menyentuh bahu Rina. Sekarang, mereka serempak meloncat keluar dari gerbong. Tubuh mereka terhempas ke rerumputan basah di pinggir rel. Sementara di belakang, kereta terus melaju, dan saat mencapai rel buntu, kereta itu menghilang di udara. Terdengar dentuman jauh di kejauhan, dan angin malam seketika berhenti. Hening. Andra, Reza, Rina, dan Bagas terbaring di tanah. Tubuh lelah dan luka. Mereka selamat untuk saat ini. Malam itu, keempatnya berhasil melompat keluar dari kereta. Terkutuk yang kembali berhenti mendadak di tengah rel. Tapi bayangan hitam bermata merah itu tak berhenti mengejar. Sosok itu melayang pelan dari dalam kabut. Matanya menatap penuh dendam. Rian menggenggam tangan Sinta erat-erat. Kita harus ke pos perlintasan. Lampu merah di sana bisa melindungi kita. Aldi mengangguk lemah, sementara Maya hanya bisa menangis. Saat mereka berlari menuju pos perlintasan, suara derit pintu kereta terbuka kembali. Puluhan sosok penumpang tanpa wajah dan bermata kosong mulai turun. Tanah bergetar, hawa dingin menyelimuti. Maya terpeleset dan nyaris diseret. Untung Aldi menariknya. "Jangan tinggalin aku!" teriak Maya. Mereka tiba di pos, lampu merah perlintasan kereta menyala kuat. Anehnya, semua sosok itu berhenti. Sosok hitam bermata merah pun hanya menatap dari kejauhan, tak berani mendekat ke cahaya merah terang itu. Rian berteriak, "Ini waktunya, kita harus bakar keretanya!" Aldi merogoh saku, mengeluarkan korek gas terakhirnya. Dengan cepat, mereka lari kembali ke arah kereta sambil menghamburkan bensin dari jerigen tua yang mereka temukan di pos. Saat api menyala, jeritan panjang menggema di udara. Sosok-sosok itu terbakar bersama kabut pekat. Rel bergetar keras, kereta berguncang lalu lenyap di telan asap hitam. Hanya tersisa rel tua berkarat dan bau besi terbakar. Pagi harinya, warga menemukan keempat pemuda itu terbaring lemah di dekat pos perlintasan. Kereta tanpa awak itu hilang tanpa jejak. Hanya bekas rel hangus. Tersisa Rian, Aldi, Sinta, dan Maya akhirnya meninggalkan desa Sukamerta. Mereka sepakat tak pernah kembali ke Karawang. Namun, malam-malam tertentu, saat kabut tebal turun di rel tua Sukamerta, suara derit roda besi tua masih terdengar. Seakan kereta itu belum benar-benar hilang.